Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey, selamanya. Yay! Shalom Home for Generation. Woo! Kembali lagi bersama dia, Stanley. Dan dia Jedeka, Kita adalah Gently Jedeka and Stanley dalam acara Message. from home. Wey, kalau boleh tahu, tadi main apa Bu? Oh ini ada Kayak ada pemain- bunyinya ya. Ada main keyboard kita nih. Follow aja Instagramnya Sebot, Sela Keyboard. Dan Bersama ini juga Gita drum. Yo, mantap sekali. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kan di bawahnya ada live chat ya. Ya, live kan? chat. Jangan dibiarin kosong, jangan kayak hati kita nggak boleh kosong. Oh, ya kan? yes. Jadi penuhin live chat tapi dengan cara jawab pertanyaan kita. Ya. Oke, ini dia. Ini agak-agak sulap nih. Tapi Agak-agak- kalian harus bisa ngitung juga, oke? Agak sebenarnya bukan sulap sih, lebih perhitungan ya. Nggak boleh perhitungan. Oh iya, mohon maaf. Kita Nggak lebih main ke hitung-hitungan. Oh nggak boleh juga hitungan. pendidikan, ya nggak sih? Iya. Oke, sekarang Hidup pilih ini. angka 1 sampai 10. 1 sampai berapa? 10. 10. Oke, udah mungkin Oke, gue mikir dipikir-pikir. deh. Gue mikir nih. Ya. Dah. Nah, sekarang angka yang kalian pilih tadi ditambahin 17. Tambahin 17. Oke, hitung. Cepet ya. Ditambahin 15. Oke, ditambah 17 tambah 15. Ditambah 21. Ditambah 21. Come on. Dikurangin angka yang kalian pilih tadi. Dikurangi angka yang kalian pilih. Jawabannya langsung tulis di kolom chat. Gue Live kasih chat. waktu 7 detik deh. 7 detik. Oke, Kenapa 7. tanggung banget ya? 10 aja. 10 Pak, 10. Oke, 10. 10. 9. Susah ya. Iya. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Semua di atas. Close. Jawaban yang tercepat dan tertepat akan kita lihat abis ibadah Abis ini. abis Dan ibadah akan ini. kita umumkan di Instagram IG-nya kita. @home4gen. Home Nah, for Gen. Jawaban Oke. yang tercepat dan tertepat akan dapat dan gue juga bisa nebak jawabannya. Kita bisa Yes, nebak ya. Kita udah tahu jawabannya. Kita udah siapin di sini jawabannya. Pokoknya teman-teman hadiahnya adalah gitar ini. Jangan. Jangan ya, mohon maaf. Oke, sekarang Jedeka kasih tahu jawabannya. Yang jawabannya sama akan kita kasih hadiah yang tercepat dan tertepat tadi dalam 10 Yeay. detik yang kita hitung, oke? Betul sekali. Oke, jadi nantikan dan pantengin IG-nya Home for Gen. Home for Gen. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kira-kira kita harus ngapain lagi? Wah. Oke. Gua rasa gak akan di-cut sama editornya yang ini. Jadi mohon maaf itu jatuh beneran. Oke, lanjut. Nah, kita udah mau mulai ibadah kita, jadi kita harus lebih serius lagi dalam hidup kita. Gak boleh bercanda-canda. Gak usah. Oke, kita mau mulai ibadah. Jadi yang lagi Sebelumnya- tidur-tiduran, Yang lagi tidur-tiduran, please bangun. please bangun. Yang lagi bangun, Yang lagi bangun jangan lupa cuci muka. Setelah cuci muka ganti baju yang rapi seperti kalian ibadah setiap hari Sabtu betul di Home for sekali. Gen. Dan juga- yang lagi apa tuh? Yang lagi baca komik. Baca komik, please. Baca Diganti. koran aja. Jangan Pak, baca Stop Alkitab. dulu Oh, ibadah. Yang lagi makan, ditelan dulu. Ditelan dulu. Oke. Nah, baru langsung. Yang lagi chatting-chattingan. Yang di chat sama gebetannya katanya kan, aduh, maksudnya kalau emang gak ada, ya udahin gitu. Iya benar. Jangan diada-dahin ya. Terus yang lagi kelaparan ada yang juga. ketawa-tawa Pak di belakang Pak. Oh iya. Mungkin kalian Jangan bisa tebak diada-adain ya lah. kenapa dia ketawa. Jangan diada-adain. Pokoknya kita harus fokus di ibadah ini. Betul di ibadah sekali. kali ini karena percayalah Tuhan mau beracara lebih lagi atas hidup kita. Dan yang lagi Haleluya. lapar banget, Yang lagi lapar dan haus. please ditahan dulu laparnya karena hari ini kita juga akan makan. Yes. Karena kita melakukan kehendak Tuhan menyembah. Karena Makan. makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Haleluya. Mari. Mari. Apa? Gak usah. Oke, udah siap semuanya? Jangan Pastikan berlama-lama diri lagi. kalian adalah, maksudnya pastikan kalian sudah siap. Yes. Posisi kalian yang terbaik buat Tuhan. Yes. Amin. Yes. Ingat, ini bukan tontonan biasa yang Wih, biasa-biasa, tapi ini kita lagi ibadah teman-teman. Kalian gak akan menemukan ini di channel lain. Yes, di channel YouTube gua ada dikit-dikit. Nggak ada. Oh nggak ada juga ya. Oke, pokoknya teman-teman serius, oke? Siap? Oke, kita mau mulai ibadah kita dalam hitungan. 3, Oh, lebih
3 aja. Oh 3 aja. Dalam hitungan. 3, 3, 2, 1. Mari semuanya sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, Hope for Generation. Kita mau sembah Tuhan, mau puji Tuhan, amin. Sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
percaya Tuhan Yesus, sekalipun lewat streaming online Tuhan, tapi kami percaya hadirat yang sama Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan, hari ini Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan kami mau Tuhan Yesus, hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus hari-hari ini gak mudah buat setiap kami Tuhan. Kami butuh Engkau banget-bangetan Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu di rumah-rumah Tuhan Yesus. Kami cuma mau bilang hari ini gak ada yang lain Tuhan. Selain Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Gak ada yang lain yang kami inginkan Tuhan Yesus. Oh Yesus. Mohon anak-anak muda bangkit dari tempatmu. Bangun mesbahmu sama Tuhan hari ini. Yes. Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari ini akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Dimulai dari tempat di mana kami berdiri Tuhan. Kami mau agungkan Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu ya Yesus. Mohon anak-anak muda di rumah-rumahmu, kamu angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Raja dari segala raja. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ini janji kami sama Engkau Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain,
utama. Kalau memang bukan penyembahan lagi yang isi hati kalian, mohon jujur sama Tuhan hari ini. Gak ada yang terkecuali, gak ada yang terkecuali ngomong sama Tuhan. Dia dengan tangannya yang terbuka lagi mau siap terima kalian lagi. Mohon bangun mesbah yang udah mungkin hancur, yang mungkin udah lama gak kalian bangun. Tuhan suka sama penyembahan anak-anak mudanya. Mohon Dia lihat keadaan kalian hari ini. Mohon Dia mau dengar suara kalian lagi. Yesus, nyanyikan lagu ini. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku
dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan Yesus. Yesus. Shalom teman-teman Home for Generation, senang bisa bertemu dengan teman-teman semua melalui acara Message from Home. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini mari kita buka sama-sama di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Nah, teman-teman semuanya, pada waktu Elia terangkat ke surga, Alkitab menyatakan Elisa menerima 2 bagian rohnya Elia. Artinya Elisa lah yang akan melanjutkan pelayanan yang telah dimulai oleh Nabi Elia. Sebelum Elisa menerima jubah dari Elia, kita lihat bagaimana Elisa ikut dengan Elia kemanapun Elia pergi. Dan saya percaya dalam perjalanannya mereka berjalan bersama-sama. Elia banyak cerita kepada Elisa. Bagaimana pengalaman-pengalaman Elia berjalan bersama dengan Tuhannya. Dan ketika Elisa mendengar, muncul rasa kagum. Tetapi juga muncul kegentaran. Kalau dia menerima jubahnya Elia, yang artinya menerima 2 bagian rohnya Elia, di mana dia harus melanjutkan pelayanannya Nabi Elia ini. Elisa benar-benar membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya pada waktu Elisa mengambil jubah Elia, perkataan pertama yang Elisa katakan adalah, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Tentunya perkataan ini bukanlah perkataan yang mempertanyakan keberadaan Tuhan, teman-teman. Tetapi justru Elisa menyadari bahwa untuk menjalankan penugasan ini, Elisa membutuhkan Tuhan. Sepertinya Elisa ingin berkata, kalau aku tidak disertai oleh Tuhan yang menyertai pelayanannya Elia selama ini, aku tidak akan sanggup untuk melanjutkan pelayanannya Elia. Dan saya percaya selama mereka berjalan bersama-sama, Elia pernah menceritakan bagaimana dia berhadapan dengan Raja Ahab. Bagaimana Elia memiliki holy boldness, keberanian ilahi. Berdiri di hadapan raja yang saat itu sedang membawa bangsa Israel untuk menyembah berhala. Dan Elia berkata, "Sesungguhnya karena perbuatanmu tidak akan turun hujan atas bangsa ini." Dan betul, perkataannya Elia itu terjawab. Tidak turun hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan pada waktu Elia berkata, turun hujan, hujan benar-benar turun, teman-teman. Saya juga percaya Elia menceritakan pengalamannya kepada Elisa. Bagaimana selama musim kering, Elia dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak yang Tuhan kirimkan untuk memberi makan Elia. Di mana Elia minum dari tepi sungai Kerit.
Elia juga punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhannya, di mana Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan di sana ternyata Elia menjumpai seorang janda yang hatinya sedang susah karena memikirkan keadaannya di musim kekeringan seperti ini. Dia cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit, semua yang serba sedikit. Tetapi melalui pelayanan Nabi Elia ini, janda di Sarfat beserta dengan anaknya mengalami mujizat. Bagaimana tepung tidak pernah habis, minyak selalu tersedia, sehingga mereka bisa melewati masa-masa yang sulit dan mereka tetap terpelihara hidupnya. Elia juga punya pengalaman. Bagaimana Elia pernah menantang 450 Nabi Baal. Dan pada saat Elia mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan, Alkitab menyatakan api dari langit turun membakar habis korban persembahan yang dipersembahkan oleh Nabi Elia kepada Tuhan. Namun teman-teman, Alkitab juga mencatat bahwa Elia punya pengalaman bagaimana dia merasa gagal di dalam pelayanannya. Dia merasa sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dia berpikir hanya dialah yang berani untuk menyatakan bahwa Allah Jehovah, Allah yang hidup, itu adalah Allah yang harus disembah. Bagaimana Elia merasa sendirian di situ, alone. Perasaan-perasaan gagal itulah yang membuat akhirnya Elia menyingkir sendiri. Dia marah, dia frustasi. Bahkan Elia sempat menyatakan, ambillah nyawaku. Kenapa bisa terjadi, teman-teman? Bukankah selama ini pelayanannya Elia itu begitu hebat? Kuasa Tuhan menyertai. Tetapi satu titik Elia merasa gagal di situ. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu.
di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Apa maksudnya, teman-teman? Elia berkata, aku sudah bekerja segiat-giatnya. Tapi Tuhan berkata, apa kerjamu di sini? Kita lihat di sini, bagaimana Elia lelah. Bagaimana bisa? Sampai-sampai malaikat Tuhan datang dan menyuruh Elia makan. Bukan cuma sekali, tapi sampai 2 kali. Dan malaikat Tuhan berkata, kalau kamu nggak makan nanti perjalananmu terlalu jauh, kamu nggak akan sanggup. Kuncinya cuma satu. Elia kehilangan Tuhan di dalam pelayanannya. Dia merasa semua cara-caranya, metode-metodenya, atau kalau yang mungkin kita sebut di zaman sekarang, program-program yang kita kerjakan, semuanya kita kerjakan segiat-giatnya untuk Tuhan. Dan kita nggak sadar, kita sudah keluar dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya kenapa Elia kemudian merasa takut. Dia putus asa. Dan itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang melakukan segala sesuatunya di luar dari hadirat Tuhan. Yang artinya bekerja, beraktivitas, melayani dengan kekuatannya sendiri. Tapi puji Tuhan, melalui cerita-cerita yang Elia tunjukkan, justru semakin membuat Elisa menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Lebih daripada cara-cara, lebih daripada metode-metode yang harus dilakukan. Elisa menyadari bahwa dia tidak boleh keluar dari hadirat Tuhan. Kalau enggak, apa yang dialami oleh Nabi Elia, Elisa juga bisa alami. Capek, kelelahan, sekalipun yang dikerjakan segiat-giatnya untuk Tuhan. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana caranya Tuhan memulihkan keadaan Nabi Elia ini. Yang pertama, Elia harus beristirahat, memulihkan kondisinya, dikasih makan, dikasih minum. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali, itu artinya tinggallah dalam hadirat Tuhan. Lebih banyak lagi. Karena dari situlah sumber kekuatan untuk kita berjalan dalam kehidupan ini. Lalu kemudian justru di dalam tempat peristirahatan itulah di mana kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya. Ada angin, ternyata tidak ada Tuhan dalam angin itu. Ada gempa, ternyata tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ada api, ternyata tidak ada Tuhan dalam api itu. Angin besar, gempa,
api. Hebat semuanya. Tapi tidak ada Tuhan ternyata di dalamnya. Dan kita lihat justru Tuhan datang melalui angin sepoi-sepoi. Artinya kita seringkali memikirkan bahwa cara untuk mendapatkan, mengejar, atau melakukan pelayanan, segala sesuatunya menurut cara-cara kita. Yang kita pikir ada Tuhan di situ. Tetapi kemudian Tuhan mengajak kita untuk getting rest, beristirahat, tinggal dalam hadirat Tuhan. Tempat di mana kita memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tempat di mana kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Justru di tempat peristirahatan itulah, di dalam hadirat Tuhan itulah, Elia bisa curhat. Bagaimana Elia heart to heart dengan Tuhan. Disitulah Tuhan menyatakan dirinya. Sama seperti Daud, teman-teman. Itulah sebabnya Daud kuat, sekalipun pernah punya pengalaman terjepit berkali-kali dalam kehidupan. Tapi Daud bisa menang. Kenapa? Karena meskipun dia prajurit, atau bahkan pada saat dia masih menjadi penjaga ternak yang cuma 2-3 ekor itu, Daud mahir memainkan pengumban untuk mengalahkan Goliat. Tapi teman-teman jangan salah. Ternyata juga Daud tahu persis kapan dia harus mengambil kecapinya, menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Itu yang menyebabkan Daud mengerti betul kekuatannya itu justru tinggal di dalam hadiratnya. Itu jugalah yang Tuhan ingin katakan kepada Elia. Kalau selama ini kamu selalu gunakan cara-caramu dan kekuatanmu sendiri, satu titik pasti kamu akan capek. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Beristirahatlah di dalam hadirat Tuhan. Pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Renungkan semua firman-firman. Membangun kesadaran bahwa kita ini disertai oleh Tuhan yang hebat. Maka kita tidak lagi merasa sendirian. Kalau kita membangun sebuah kesadaran melalui perenungan firman di dalam diri kita, bahwa kita disertai oleh Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya tidak akan ada lagi ketakutan di dalam diri kita. Karena yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, setelah heart to heart dengan Tuhan, barulah setelah itu Tuhan memberikan penugasan kepada Elia. Lihat ya teman-teman. Penugasan dari Tuhan itu diberikan justru di tempat peristirahatan. Di dalam hadirat Tuhan di mana Elia dan Tuhan itu heart to heart. Di mana Elia diselaraskan pikirannya, hatinya, perasaannya, cara pandangnya. Selaras dengan maunya Tuhan. Baru muncul penugasan. Bagaimana Tuhan menugaskan Elia untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi diurapi menjadi raja atas Israel. Juga harus mengurapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola untuk diurapi menjadi nabi menggantikan Elia. Dan penugasan itu dari Tuhan di dalam hadiratnya. Nah, kalau Tuhan yang kasih penugasan, berarti Tuhan juga lah yang kasih strateginya. Cara-caranya.
Nah, kalau Tuhan yang kasih penugasan, maka Tuhan jugalah yang akan memprovide segala sesuatunya yang kita perlukan untuk kita bisa menjalani penugasan dari Tuhan itu. Jadi beban kita ringan. Karena kita lakukan segala sesuatunya itu dari hadirat Tuhan. Berjalan disertai oleh Tuhan, menggunakan strateginya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, marilah engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuknya Tuhan itu ringan. Kenapa bisa? Karena tidak ditanggung sendirian. Semua itu fokusnya adalah ke Tuhan sendiri. Dari Tuhan. Oleh Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Bagiannya kita, ikuti petunjuknya. Ikuti cara-caranya. Dan kita akan lihat, kita justru akan menjadi orang-orang yang produktif. Dan tidak akan kelelahan di dalam menjalani aktivitas kehidupan kita. Teman-teman, Elisa benar-benar menyadari kalau dia itu membutuhkan Tuhan. Elisa gak mau punya pengalaman capek dalam hidupnya. Kelelahan seperti nabi pendahulunya ini. Teman-teman, disinilah Elisa menyadari bahwa dia itu butuh Tuhan. Dia gak mau pengalamannya Nabi Elia terjadi pada dirinya. Dia gak mau mengalami kelelahan di dalam pelayanan. Kalau memang penugasan ini dari Tuhan, sebagaimana dia terima jubahnya Elia, dia yang harus melanjutkan pelayanan Nabi Elia. Tapi Elisa sungguh-sungguh minta sama Tuhan, sertai aku Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Biarkan aku tinggal dalam hadirat-Mu. Supaya aku bisa menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan bagiku. Teman-teman, bersyukur kalau kita sebagai generasi Yeremia, kita diberikan penugasan untuk menuntaskan amanat agung. Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan otoritas. Tapi hari ini, mari kita taruh di dalam hati kita. Jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan kita sendiri. Pastikan kita masuk dalam tempat perhentian lebih banyak dengan Tuhan. Dan kita akan menyadari bahwa kekuatan untuk kita melangkah itu hanya berasal dari Tuhan sendiri. Kita akan memiliki ide-ide yang kreatif. Kita juga akan menjadi manusia-manusia yang produktif. Kenapa? Karena semuanya itu tersedia di dalam hadirat Tuhan. Kalau hari-hari ini ada teman-teman yang sedang merasa lelah, jenuh, capek, atau bahkan mungkin hari-hari ini teman-teman mengalami ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Saat ini tangan Tuhan terbuka buat setiap kita. Dia sedang mengundang kita untuk masuk dalam tempat peristirahatan. Dan biarlah kita menikmati hadirat-Nya. Saya teringat dengan Mazmur Daud. Justru di tempat perhentian, di dalam hadirat-Nya. Bukankah Daud pernah mengalami bagaimana Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Tempat di mana kita beristirahat, ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada penyediaan Tuhan. Ada sukacita. Kemurahan hatinya terus bekerja dalam hidup setiap kita. Amin. Saya ajak kita semua untuk berdoa yuk. Masing-masing dengan Tuhan saat ini. Dan
Dan biarkan Tuhan peluk kita dengan kasih dan kemurahan-Nya. Ambil waktu dengan Tuhan. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Bapa, sesungguhnya Engkau sayang dengan setiap kami. Engkau tahu, Tuhan, hati yang lelah. Untuk mereka yang sedang berputus asa dan kehilangan pengharapan. Hari ini, melalui firman-Mu, Engkau sedang memberikan undangan kepada setiap kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Beristirahat dalam tempat perhentian, di mana hadirat-Mu memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berjumpa dengan Tuhan, kami boleh heart to heart dengan Tuhan, menceritakan dengan jujur apa yang kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu selalu terbuka ketika kami mau datang. Dan Engkau selalu peluk kami. Sehingga keputusasaan Tuhan ganti dengan pengharapan. Kelelahan Tuhan ganti dengan kekuatan. Bahkan yang sakit di dalam hadirat Tuhan, Tuhan gantikan dengan kesembuhan. Hamba berdoa buat teman-temanku yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini Tuhan. Dimanapun sahabat-sahabatku berada. Tuhan, kalau hari-hari ini ada teman-temanku yang merasa sendirian, frustasi, capek, biarlah Tuhan kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, memeluk kami erat, sehingga kami tidak lagi merasa alone. Karena kami menyadari bahwa kami disertai oleh Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami boleh terus membangun kesadaran dalam diri kami melalui perenungan-perenungan firman Tuhan. Membangun kesadaran dalam diri kami melalui penyembahan-penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Bahwa Engkau sayang dengan kami. Bahwa Engkau menyertai kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Sehingga tidak ada alasan untuk takut dalam kehidupan. Karena kami percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah kami boleh terus Tuhan tinggal dalam hadirat Tuhan. Lebih banyak lagi. Kalaupun kami harus melayani, kalaupun kami harus bekerja, beraktivitas dalam kehidupan kami. Sekarang kami tahu Tuhan, kami harus lakukan semuanya itu di dalam hadirat Tuhan. Karena disitulah tempat di mana kami beroleh kekuatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus berkati. Wah, thank you banget Kak Benaya buat sharingnya. Kita terberkati banget ya Kak Gita ya. Banget. BTW, kok kita di sini? Kok kita di sini ya? Yuk, tuker. Nah, lah masih salah. Salah. Lagi, 1, 2, 3. Ha. Nah, Ini bener nih. Ini bener nih. Oke, thank you banget Kak Benaya buat Thank you Kak sharingnya. Benaya buat sharingnya. Kita sangat-sangat terberkati. Sebelum kita akhiri, Sebelum kita akhiri pada hari ini, kita mau kasih sedikit pengumuman dulu kali ya. Ya, ada sedikit pengumuman dari Kak Stanley. yang pertama, persembahan. Persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, tetap via online kita bisa Kalian bisa transfer. lihat di belakang gitar gua di sini nih. Ois. Persembahannya. Kasihan editor kita nanti. Iya, Daniel atau Caprio. Iya, di sini aja dah. Nah, di sini ya. Sini. Oke. Sini Buat yang mau kekecilan ngasih kali persembahan. Ten, kekecilan. Kekecilan Nah, ya? di sini. Oh, di sini. Ntar jatuh lagi ngeri gue. Dia di sini. Ya, gitu. Terus selanjutnya buat kalian yang mau tahu info-info tentang Info Home4Gen bisa follow Instagramnya Home4Gen Ya. di @home4gen. Sini. Maksudnya @home4gen. Home4Gen. Home4Gen. Atau bisa subscribe YouTube channel kita di Ya, betul sekali. Di mana? Belum disebut padahal udah betul. Iya. Di Home for Generation. Generation. Gitu. Jadi Oke. selain tadi yang di awal kita bilang yang bakal dapat hadiah akan kita umumin di IG Home for Gen. Yes, dan juga di Nah, YouTube jadi channel pantengin gua. terus. Enggak usah. nggak usah, YouTube nggak channel usah, Anda nggak tidak usah. Oke, Oke, apa lagi ya? langsung aja. Oh, living room. Oh iya. Living room setiap aduh. hari Rabu. Living room setiap hari Rabu. Di situ kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dan yang pastinya nggak kaku lah ya. Yes. Anak muda Nggak banget keki-keki. kan, gile. Via Google Teams. Jam 7. 7. Dan selanjutnya Ya kalau misalnya teman-teman bingung gimana Kak caranya, pokoknya ya pantengin terus Instagramnya di Home4Gen. ya, oke, Message from Home setiap hari Sabtu jangan lupa jam 5 sore. Yes. Oke, sebelum kita akhiri ibadah sore hari ini, kita mau akhiri dengan doa syafaat. yang dipimpin. Oke, mari semua teman-teman yang ada di rumah sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, untuk ibadah Message from Home Tuhan, Home for Generation Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa Tuhan memuji menyembah bareng teman-teman kami Tuhan, walaupun kami dari rumah, tapi kami percaya Tuhan bahwa roh kami bersatu Tuhan karena kami juga menyembah satu Tuhan yang sama, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang sudah melayani hari ini, yang sudah syuting, yang sudah melakukan yang terbaik Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa hari ini semua yang kami lakukan itu hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan, untuk GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto Tuhan. Tuhan berkati dari Gembala Sidang kami, Paniko Tuhan, juga untuk keempat wakilnya. Tuhan juga berkati Rayon 1E. Tuhan berkati Kobeni Tuhan, Gembala di Rayon ini. Juga beberapa wakilnya Tuhan Yesus, Kau juga berkati di Home for Generation ini Tuhan. Untuk Kak Ivan, Kak Kiki dan Dimas, Karina Tuhan, dan seluruh pengerja-pengerja yang ada. Tuhan biar mereka Tuhan melakukan sesuai visinya Tuhan, mereka melakukan kehendaknya Tuhan. Apapun yang mereka ambil keputusan mereka Tuhan, semua seturut dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia bukan satu-satunya bangsa di dunia ini, tapi kami percaya Tuhan tangan Tuhan dan mata Tuhan juga tertuju pada Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia adalah negara yang luar biasa Tuhan. Tempat kami berdiri saat ini, tempat kami bertumbuh Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kau berkati teman-teman kami yang ada di rumah, Kau berkati keluarganya Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan, di waktu-waktu yang sedang pandemi ini Tuhan Yesus, biar keluarga demi keluarga Tuhan semakin memiliki damai sejahtera di rumah Tuhan. Kau pagari dari sudut ke sudut rumahnya Tuhan Yesus, biar hanya api sorgawi-Mu Tuhan yang melingkupi rumah-rumah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pertemuan kami kembali Tuhan minggu depan di Message from Home. Biar Tuhan kami ingin menyembah bareng lagi Tuhan, kami ingin memuji Tuhan bareng lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Pengumuman yang terakhir Ten. Jangan lupa untuk terus baca Alkitab. Oke, 10 pasal. 10 pasal setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam. Jadi banyak. Pokoknya setiap hari kita terus baca Alkitab karena
Alkitab itu adalah panduan hidup kita. Panduan hidup. Karena Oke. Alkitab itu adalah Alkitab. Ya iya sih, nggak akan berubah jadi buku matematika. Sampai ketemu minggu depan. Sabtu depan, sorry. Jangan lupa untuk doa Doa. dan Doa. See you next Saturday and God bless you.